Bikin geger dan mengejutkan, aksi Vicky membeberkan secara blak-blakan bukti dugaan perselingkuhan antara Kalina dengan seorang brondong yang baru berusia 20 tahun. Selain membeberkan bukti chat antara Kalina dengan si brondong tidur di hotel, pihak Vicky juga membawa saksi yang menerangkan bahwa Kalina diduga pernah video call buka-bukaan dengan brondong tersebut. Yang mengejutkan lagi, saksi yang dihadirkan Vicky tersebut kabarnya adalah teman spesial si brondong. Lantas, seperti apa bukti yang dibeberkan Vicky secara blak-blakan tersebut? Aksi Vicky mengungkap bukti dugaan perselingkuhan Kalina tersebut ditantang Kalina dengan menyodorkan foto kemesraan Vicky dengan perempuan lain. Lantas, seperti apa pernyataan Kalina terkait foto tersebut? Dan seperti apa pula reaksi Vicky terkait foto mesra dirinya dengan perempuan lain yang disodorkan Kalina? Di sisi lain, adik Vicky tampak murka, mengaku dipicu lantaran merasa dihina Kalina. Di antaranya, selain menghina anak dan ibundanya, Kalina juga ia tuding telah menghina keponakannya, anak Vicky Prasetyo dengan sebutan anak haram. Tak hanya adik Vicky, seorang perempuan bernama Melisa yang notaben adalah teman spesial Ricky dan juga Budi suaminya, mengaku merasa geram karena merasa diancam Ricky. Keduanya berencana menyeret Ricky ke pihak berwajib. Lantas, benarkah Ricky dituding telah merusak 2 rumah tangga sekaligus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger prahara perceraian rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani rupanya belum berakhir. Saat keduanya mengaku telah resmi bercerai pada 10 Januari 2022, kini Vicky menguak pengakuan mengejutkan bahwa perceraiannya terjadi akibat dugaan adanya perselingkuhan antara Kalina dengan seorang brondong bernama Ricky Miraza. Di balik tudingan Vicky tersebut, ia singkap pula dengan membawa sejumlah bukti adanya dugaan perselingkuhan tersebut, di antaranya chat antara Kalina dan Ricky, juga kesaksian seorang perempuan bernama Melisa yang kabarnya adalah teman spesial Ricky pula. Melisa mendapat cerita dari sahabatnya yang bernama Joko bahwa Ricky kadang video call buka-bukaan dengan Kalina. Namun tudingan Vicky bahwa Kalina telah berselingkuh dengan brondong dibantah oleh Kalina melalui sosial media pribadinya. Saudara Kalina Oktarani, sejak Desember 2021 telah patut kami duga keras punya niat untuk membangun hubungan spesial dengan seseorang yang bernama Ricky Miraza. Seorang publik figuran, gitu ya, di beberapa sinetron. Dan ternyata ini dimulai dari postingan saudara Ricky Miraza di akun Instagramnya. Meskipun itu sudah dihapus, saya dan Vicky akan datang ke Bareskrim atau Polda Metro. Cybercrime tidak akan bisa hilang jejak digital. Karena saya tahu 2 tahun ke belakang pun chattingan kita, video kita atau apapun itu masih bisa dibuka oleh pihak berwajib. Bahwa pada tanggal 21 Desember, saudara Ricky Miraza, itu apa? Ricky Wahyudi Miraza memposting di akun Instagramnya pada tanggal 21 Desember 2021 ini
Mungkin kalian bisa kenal, kalau saya belum kenal nih, karena belum artis terkenal. Ya, pikirin dulu. Oke, cukup ya. Tahan dulu. Oke. Cukup ya. Oke. Oke. Nih. Nah, di sini Kalina Oktarani di dalam Instagram ini dia mengkomen. Dia berkomentar, "Yes you are." Cowok nyebelin. Cowok nyebelin. Yes you are. Cowok nyebelin. Masa iya sih kita istri orang, dan pengakuan Kalina ke saya Desember mereka masih bersama, dan Desember itu juga ada talak satu dari Vicky. Januari. Ya. Dan mereka itu justru pisahnya itu Januari. Ada pembicaraan Kalina ke saya. Januari mereka berpisah. Ini 21 Desember. Artinya Kalina masih istri sah dari saudara Vicky Prasetyo. Ini setelah tanggal dimaksud. Saya nggak usah sebut tanggal yang sini. Setelah tanggal dimaksud, ada chattingan saudara Kalina Oktarani kepada saudara Ricky Miraza untuk mengajak menginap di salah satu hotel di Bogor. Jakarta. Di Jakarta ya. Kamu datang saja ya, waktu itu Kalina masih di Bogor ya. Nah, kalimatnya saya bacain ya. Sayang, ntar malam kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bogor. Mulai malam ini kita langsung tidur di sini ya. Dia yang booking, dia kirim alamat hotelnya. Kemudian sampai bawa-bawa baju dan lain-lain. Ini dari Kalina ya. Gini, aku tuh mikirin kamu. Kamu belum pernah ke rumah. Dan kamu ada syuting. Nah, jelas ya. Si Ricky ini memang figuran ya. Paling enggak kamu ke rumah siang dulu. Dan besoknya enggak ada syuting. Jadi tenang akunya. Makanya aku buka kamar dari hari ini. Jadi kita pulang sama-sama ke hotel. Kalau syuting aku bisa diganti besok pagi. Kalau syuting aku bisa diganti besok pagi juga kan enak. Aku nggak jauh juga. Itu sayangnya aku. Itu sayangnya aku. Mungkin topiknya nggak pernah begini kali. Ya. Kalau udah biasa kesini sih santai aja. Mau malam kek, subuh kek. Makasih ya, kamu udah prepare banget. Nah, ini jawaban siapa? Si cowoknya. Kemudian sama-sama, jangan lebay. Wah, iyalah tahu saya. Saya ngobrol-ngobrol biasa sama Joko. Di situ Joko tuh cerita ke saya. Joko cerita ke saya, iya Mbak Lisa, Ricky itu sering nginep di rumah saya. Jadi kalau nginep itu, kalau tidur di sebelah saya, Ricky menjauh. Kenapa menjauh? Video call sama Kalina buka-bukaan. Rumah tangga saya ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Saya sedih, saya sakit, cuma karena saya pikir udah menikah masa sih langsung cerai lagi gitu kan. Saya coba bertahan, akhirnya udah. Ternyata ya memang mungkin dia sayangnya sama saya cuma sebatas untuk depan kamera. Tak hanya ungkap adanya dugaan perselingkuhan Kalina dengan Ricky, Vicky juga mengaku harus angkat bicara dengan menggandeng pengacara karena pihak Kalina sudah menyentuh masalah anak dan ibundanya sehingga memancing amarah Vicky. Biasanya memang menjaga untuk tidak terjadi seperti ini. Nah, tapi lama-lama di kemudian hari karena sudah bergeser ke ranah anak-anak saya, orang tua mana yang akan diam saat anaknya diperlakukan suatu hal yang tidak terpuji terhadap orang lain. Terlebih dia pernah menjadi ibu sambungnya sendiri, di mana naluri dia sebagai seorang wanita, naluri dia sebagai seorang ibu yang memiliki anak,
Nah itu sih yang akhirnya membuat aku hari ini akhirnya bersuara. Saya sudah tahu kok bukti-bukti ini sebelumnya, cuma begitu dapat poin yang tepat, akhirnya saya berkoordinasi untuk menyampaikan suatu hal yang memang saya udah banyak diam tentang apapun tuduhan, sampai ya banyak hal lah mungkin teman-teman tahu beredar berita seperti apa, bagaimana, saya diam aja. Karena bagi saya dengan ya alhamdulillah masih memiliki kesibukan beberapa program reguler yang saya sampai saat ini, sampai sekarang ini ada di situ, ya sudah cukup lah untuk rezeki, untuk hal-hal lain di industri ini. Tapi saat memang sudah bawa ranah anak-anak saya, terlebih seperti ini, bismillah deh, saya bilang telepon sama abang, saya mau angkat bicara deh bang, gitu. Terlebih tentang persoalan kenapa rumah tangga perceraian ini terjadi gitu loh. Supaya jangan sampai nanti ini jadi persoalan yang akan meluas ke anak-anak saya nantinya. Pas saya udah temuin, kayak ada bukti-bukti ya seperti itulah yang udah tahu lah. Yang fatalnya itu yang nggak bisa dipungkiri itu bukti ya satu, maaf sekali lagi, video asusila lah menurut aku itu saat dia sedang berjauhan dengan orang lain, ya pria itu gitu. Ya berikutnya yang fakta banget yang nggak bisa dipungkirin ya tadilah bukti resep hotel, ada namanya dari nama dia sendiri. Untuk ya maaf, harusnya kan pria itu jadi anaknya, orang usianya masih 20-an gitu loh. Maksud aku selama ini kan ya maaf ya dia menjual air matanya lah dengan kesedihan gitu loh. Nggak pas kalau di belakangnya dia maaf sekali lagi seperti wanita yang tidak memiliki moral gitu loh. Ya orang yang layak harusnya jadi putranya sendiri, ya dia perlakukan seperti itu gitu loh. Maksud aku juga satu sisi meskipun juga si pria banyak kesalahan, aku juga mungkin miris ya, karena dia juga bagian generasi kita aja yang udah pada dewasa nggak bisa mampu membimbingnya seperti itu, malah ke arah seksual begini gitu loh. Malah kayak buka hotel kayak seperti ini kan udah nggak bisa dipungkiri lagi, memang ada nama yang memesan, ada apa kayak gitu. Geger Vicky ungkap dugaan perselingkuhan Kalina dengan seorang berondong. Seperti apa pula aksi Kalina ungkap foto mesra Vicky dengan perempuan lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Geger serangan balik Vicky Prasetyo atas dugaan Kalina Oktarani berselingkuh dengan berondong Ricky Wiraza. Kalina telah menyiapkan senjata serangan baru. Bukan kata-kata semata, Kalina menunjukkan bukti dugaan perselingkuhan Vicky Prasetyo dengan wanita lain berupa selembar foto. Pada foto yang diperlihatkan tersebut, tampak Vicky tengah memangku seorang perempuan cantik dan kepala Vicky dibenamkan ke dada perempuan tersebut. Lantas, seperti apa pembelaan Vicky atas foto tersebut? Benarkah itu benar perselingkuhan atau justru hanya lucu-lucuan ala Vicky semata? Saya dibilang pencemburuan. Cemburu dari mana? Oh, saya dibilang cemburu sama salah satu kadep di salah satu stasiun TV, gila apa? Enggak lah, gitu. Saya bukan tipe penyemburu. Saya cemburu memang ada memang karena ada alasannya. Melihat suami saya pangku-pangkuan sama salah satu rekan kerja, ya iyalah, siapa yang nggak cemburu? Kepala di dadanya perempuan itu. Wajar dong saya cemburu. Saya selama ini diam. Tikus aja yang dipojokin terus-menerus lama-lama akan gigit. Apalagi saya manusia. Saya punya otak, saya punya pikiran, saya punya hati, saya punya perasaan. Nggak ada, saya mau nggak ada deket sama siapa, bercanda-bercandaan doang. Mario Jawa juga bercanda, semua apa bercandaan aja. Namanya juga treatment. Kalau ini pun kalau menurut aku sih udah akurat banget ya. Ini kan nomornya kan aku juga lihat oh ini nomornya sesuai gitu loh. Dan ini ya diberlakukan, mereka jalin komunikasi semenjak 21 Desember. Kan kita juga bercerai dan berpisahnya 10 Januari. Masa orang habis bercerai hari ini besok langsung punya pasangan? Nggak mungkin kan?
Ya masih hebat dia lah, dia langsung dapat jodoh, saya belum. Ya maksud arti, ya dia memang udah ada mungkin hubungan dari semasa waktu aku masih menikah, ya nggak apa-apa lah, itu haknya dia gitu loh. Dan udah berpisah juga gitu. Kalau aku juga nggak mudah untuk menentukan, habis gagal, masa kita langsung bisa tunjuk orang dalam waktu yang cepat, enggak lah. Berproses pastinya, oke? Sebelum membalas serangan Kalina, Vicky sempat berusaha diam menghadapi berbagai tudingan dari Kalina. Karena menurut Vicky, dirinya dan Kalina harusnya berintrospeksi, bukannya justru saling menyalahkan satu sama lain terkait runtuhnya bahtera rumah tangga yang mereka bangun selama sekitar setahun. Bangkuan dengan cewek bang? Enggak lah, Setelah enggak ada. 2 bulan pernikahan. Nah maksud aku tuh kalau pisah ya udah saling introspeksi satu sama lain aja, jangan saling nunjuk-menunjuk gitu. Maksud aku ya saling-saling aja gitu. Toh ternyata maaf ya dia berkomunikasi juga dengan salah satu pria muda atau siapapun juga, saya nggak ada masalah kok, udah masing-masing aja gitu. Saat diundang ke orang bisa nggak ngebicarain diri dia gitu loh. Maksud aku diundang ke TV, diundang ke podcast, jangan membicarakan lagi mantan pasangan, tapi bicarakan aja diri dia gitu loh. Kan nggak enak juga dong. Kok aku diundang tapi yang ditanya orang lain, itu mah alibi aja lah. Dibuat jadi seolah-olah ada, digiring jadi seolah-olah ada gitu. Terus nggak tahu juga, kayaknya udah hilang juga deh. Wah. Kita udah sangat amat move on. Kita hidup kan melangkah ke depan, bukan mundur. Heboh Kalina ungkap foto mesra Vicky Prasetyo dengan wanita lain. Apa yang membuat adik Vicky murka terhadap Kalina Oktarani, mantan kakak iparnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan, aksi Kalina mengungkap foto mesra Vicky Prasetyo dengan perempuan lain yang diduga menjadi sebab perceraian keduanya. Tak kalah mengejutkan aksi adik Vicky yang murka karena merasa dihina Kalina Oktarani, mantan kakak iparnya. Menurut pengakuannya, adik Vicky murka lantaran Kalina menyerang ranah pribadi Nabila. Selain itu, Kalina juga ditudingnya telah menghina melalui sosial media bahwa anak Vicky Prasetyo adalah anak haram. Kalina juga menghina ibunda Vicky. Lantas, seperti apa adik Vicky mengungkapkan kemurkaannya kepada Kalina? Kak Kalina itu serang pribadi aku di DM. Misalnya. Dia kata-katain anak aku yang pertama kan suka joget TikTok. Dia katain anak aku bencong. Siapa yang ibu mana yang gak marah? Satu. Kedua, dia katain keponakan aku anak haram. Ketiga, dia katain mama aku, katanya mama Emma mukanya kayak Dajjal. Dan itu dia DM itu pakai akun asistennya. Siapa yang gak marah kayak gitu? Gitu kan? Kan mereka udah bercerai, harusnya ya udah nggak usah serang kita lagi, keluarga kita kan nggak ikut campur juga sama rumah tangga mereka. Tapi si tante ini tuh kenapa sih selalu kayak mau musik-musik terus, kayak pengen ada aja gitu loh. Lu nggak punya akhlak apa? Alhamdulillah anak aku 3 dari 1 bapak gitu ya, nggak kayak dia ya kan yang kawin cerai sampai 5 kali atau sampai berapa kali, bahkan sampai sekarang kumpul kebo tidur sama siapa aja, sama seusia yang 20 tahun yang masih di bawah aku, bahkan yang harusnya itu sebagai anaknya yang dibimbing tante, bukan jadi pasangannya. Nggak bisa dong, anak disentuh terus gue diem aja, nggak bisa. Murkanya adik Vicky Prasetyo terhadap Kalina. Rupanya ada pula pihak lain yang murka terhadap pacar berondong Kalina bernama Ricky Miraza. Ricky pun dituding telah merusak 2 rumah tangga orang sekaligus, rumah tangga Vicky dan Kalina, serta rumah tangga Budi dan Melisa. Saudara Ricky ini, dia melakukan pengancaman lewat media sosial, chat WA, kepada Melisa. Karena Melisa banyak mendapat informasi, banyak mendapat curahan hati, gitu ya, pernyataan-pernyataan dari saudara Ricky terkait
terkait hubungannya yang spesial dengan Kalina Prakarasi. Benar? Benar ya? Nah, itu pengakuan dia nih, bukan dari saya. Benar ya? Di satu sisi, Ricky Miraza juga menjalin hubungan spesial dengan Melisa. Nah, artinya dia bermain kiri dan kanan. Untuk bagaimana Melisa supaya full perhatiannya kepada Ricky, dia bercerita tentang sosok Kalina. Dan ini memang terpancing. Ya, namanya mereka ada hubungan, dalam tanda kutip belum terlalu jauh. Karena dia mendapat cerita ini, bahkan pada satu waktu ketika Kalina video call ya, benar ya? Video call dari Turki kepada Ricky, itu handphone ditarik sama mereka ini, tidak dikasih oleh Ricky. Benar ya? Nah, karena itu dia banyak tahu kasus ini, dan mereka ribut, maka Ricky mengancam saudara Melisa. Nah, jadi masalah ini oleh Melisa tentu dia nggak sama nyaman. Iya dong. Saya mau tanya jujur kan, duluan kamu ke Ricky atau Ricky ke Kalina? Mana duluan? Duluan dia. Nah. Jadi Ricky ini perusak dua rumah tangga. Ada nada ancaman terhadap Melisa, sehingga Melisa terancam jiwanya, ketakutan termasuk suaminya. Maka untuk kasus saudara Ricky, kami akan bawa ke ranah hukum, yaitu melakukan ancaman melalui media sosial. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.